Hello everybody, meet you again. In this occasion, I would like uh, to guide you how to learn the science of reading. Okay, what is the purpose of that kind of subject? What is the purpose of learning the science of reading? Okay, well, to make it clear, I would like to deliver a bahasa everybody. Well, everybody ya, seperti kita ketahui bahwa membaca itu suatu hal yang sulit dilakukan oleh anak-anak murid-murid juga kita karena malas baca seperti itu. What is the reason? What is the reason of such kind of problem? Gitu. Um, Coba mungkin barangkali everybody satu-satu penyebabnya karena kebiasaan aja ya, kita nggak terbiasa baca seperti itu. Karena apa ya, penyebabnya guru itu sendiri, karena gurunya itu sukanya pakai speech ya, pakai lecturing 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 uh, itu what is lecturing, ceramah ya, dengan metode ceramah. Jadi seperti saya lakukan sekarang, it is a big mistake actually everybody. So I just orders you to read the material and um, retell it to me. Okay, but uh, saya pikir bahwa dengan melakukan seperti itu, it takes time, okay? Takes time dan inviting you, come on, dan pasti itu tidak terwujud ya. Baik, tapi satu saja seperti itu, how to make it clear. So I use the lecturing method, okay? Baik, sebetulnya yang lain lagi apa ya? Well, karena ini bukan interaksi, karena rekaman, jadi saya tidak bisa tahu apa yang akan kalian katakan. Oke, well, tapi kalau karena saya tidak mengalami kesulitan membaca, saya suka membaca sejak kecil, maka saya tidak tahu apa penyebabnya. Oke, well, langsung aja ke yang bahasa Inggris ya, yang sering dihadapi siswa. Oke, well. Sebentar, kita diskusi tentang itu ya. I would like to describe it. I would like to explain it in some reason. Okay, well, come on, everybody. Well, okay, well, now I would like to write here about reading. Okay, so tentang membaca. Kira-kira pertama apa orang membaca itu? Orang baca ada dua macam ya. Ada silent ya toh. Ada silent reading, ada reading aloud. Ya, reading aloud. Nah, reading aloud ini, oke everybody, ini berarti disuarakan ya. Reading aloud disuarakan, silent ini diberi diam. Walaupun dua-duanya itu seperti begini. Oke everybody. Oke. So meskipun itu silent atau reading aloud, tapi mereka tetap membaca. Misalkan contohnya aja ya, ada satu kata misalnya itu ini. Nah, ini ketika ada tulisan seperti ini, ketika dia diam, hatinya itu, dalam hati dia itu berkata vegetables ya. Vegetable. Ketika membaca keras pun juga bilang vegetable. Nah, jadi everybody, pertama itu adalah pengucapan dan kata itu sendiri. Nah, setelah mengetahui bagaimana cara bacanya tulisan seperti ini, dan pasti yaitu dia akan mengetahui apa itu. Jadi ini pronunciation ya. Kemana everybody? Pronunciation. Satu lagi itu meaning. Ya, pronunciation dan meaning. Jadi setelah tahu katanya ini, maka ada pronunciation dan meaning. Nah, ketika ini dalam bentuk tulisan, maka akan tergabung dengan pronunciation-nya bagaimana, artinya bagaimana.
Nah, itu terjadi otomatis dalam otak kita. Namun, apabila pronunciation dan meaning ini tidak ada rekaman dalam pikiran, kita belum pernah mempelajarinya, maka kata ini tidak bisa diucapkan. Nah, maka membacanya apa? Ya, bacanya sering seperti vegetable gitu atau gimana gitu. Sehingga membacanya seperti apa itu mother tongue, bahasa ibunya, bahasa Indonesia, seperti apa? Ya, seperti tulisan. Nah, akhirnya tidak bisa dimengerti, ya kan? Nah, meskipun ini tahu artinya, tahu. Tuh buah-buahan, tapi pengucapan gimana? Dia malas untuk mempelajari bagian pengucapannya. Nah, ketika gagal maka tidak bisa, oleh pendengar pun tidak bisa dimengerti. Apa vegetable itu? Nggak bisa. Vegetables baru mengerti. Nah, itu everybody. Nah, pertama itu. Ini satu kata. Nah, kemudian everybody ini a word ya. Nah, kemudian a word menjadi seperti contohnya ini, vegetable. Namun bisa juga words, ya toh, sama words itu nanti menjadi senses. Nah, ini mengarah kepada apa? Reading comprehension. Nah, comprehension. Oke. Nah, jadi reading comprehension itu didapati apabila siswa itu mampu memahami satu kata itu, setiap kata mampu paham. Akhirnya mau memahami kata-kata. Sehingga satu kalimat bisa kalimat-kalimat. Akhirnya mencapai keseluruhan menjadi reading comprehension. Nah, kalau dari bisa mencapai reading comprehension berarti dia sudah bisa mengatasi apa yang disebut dengan membaca. Jadi inilah tujuan dari the science of reading, bahwa inilah urut-urutan kejadian untuk mencapai reading comprehension, untuk mencapai anak itu bisa membaca, bisa memahami bacaan, maka hal-hal ini seperti ini tidak bisa dilalui. Nah, jadi apa itu? Dari semua itu apa bisa kita katakan? Yaitu bisa apa dikatakan dengan vocabulary, ya toh? Vocabulary itu ada pronunciation, ya toh? Pronunciation, ada meaning gitu, ya toh? Nah, apalagi sekarang kedua apa? Grammar. Nah, grammar everybody. Terus yang ketiga apa? Vocabulary, grammar, terus ini sentences. Nah, vocabulary sudah tahu toh, vocabulary bagaimana itu meaningnya. Nah, grammar. Nah, coba aja sekarang orang mau bilang misalnya saja, oh oke, seandainya itu bilang gini, it is taken by somebody. Nah, it is taken by somebody. Waduh, kok taken ya? Itu apa? Tapi, nah inilah everybody. Ini disebut dengan grammar, ya toh? Nah, jadi it is taken ini akhirnya karena dia memiliki pengetahuan grammar dalam bentuk pasif, maka dia bisa memahaminya. Nah, tapi kalau dia tidak paham dalam bentuk pasif, kok it is taken, harusnya kan take gitu. Took taken gitu ya kan. Nah, yang dia tahu cuma bentuk present aja, take aja. Ini kok ada bata taken kayak apa itu? Nah, dia terhalang. Nah, oke everybody. Jadi yang perlu dipahami, maka dari semua ini, nah seperti ini kan bisa terjadi misalnya dalam ungkapan, ya kan? Misalnya saja dalam ungkapan-ungkapan yang tidak bisa diterjemahkan kata per kata. Nah, itu perlu diketahui siswa juga untuk memahami konteks makna keseluruhan. Nah, oleh karena itu everybody, dalam mata kuliah ini kita belajar lagi dari teks apapun, nanti kita pelajari kalimat per kalimat, makna satu kalimat, maknanya apa, mulai kata per kata hingga mencapai pengertian satu kalimat itu, ya toh, baik secara tata bahasa ataupun secara ekspresi seperti itu. Nah, akhirnya lama-kelamaan nanti vocabulary terbentuk, pronunciation terbentuk, dan comprehension pun juga terbentuk. Seperti itu everybody ya. Seperti itu. Jadi itulah nanti yang akan kita pelajari
saya beri guidance kepada kalian, saya berikan latihan, please. Karena sebagai guru bahasa, maka kalian tidak boleh mengatakan, oh aku paham, oh tidak bisa. Harus dilatih, ya ke? Nah, karena butuh skill. Jadi bahasa itu adalah skill, keterampilan. Jadi semua itu harus otomatis, tidak boleh berpikir-pikir. Mau ngomong kok pikir-pikir, mau memahami kok pikir-pikir, ya harus otomatis seperti itu everybody ya. Oke, well. Saya harap kalian tetap semangat dan walaupun kalian sibuk atau apa ya resiko namanya dulu waktu kuliah dulu apa? Kan sambil kerja ya kan? Ya sisihkan waktu, ya kan? Oke. Oke everybody, tapi saya tidak bisa memaksa bahwa itu tergantung dari individu kalian mau jadi apa. Tapi saya berharap saya mau bawa kalian, saya mau guide kalian menjadi seorang guru, calon guru yang profesional. Oke everybody, so thank you.